Nah, di sini saya akan berbagi tentang pengalaman di dunia IoT, terutama untuk perkembangan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini aslinya udah lama banget digaung-gaungkan. Kalau nggak salah itu dari saya tahun 2017 itu sudah apa ya istilahnya sudah mengarah ke sana gitu. Cuman di tahun 2017 belum banyak teknologi ataupun belum banyak device yang mengarah ke revolusi industri 4.0. Masih kebanyakan developer-developer juga menggarap seperti e-commerce, terus seperti aplikasi-aplikasi platform gitu. Tapi belum ada yang menggarap di dunia elektronik gitu. Itu pada tahun 2017. Dari sini semakin tahun 2020 sudah benar-benar digaungkan tentang dunia IoT gitu. Bahkan ternyata IoT itu nggak hanya diterapkan di hardware saja, seperti di aplikasi ataupun di device-device yang lainnya, yang device yang sudah ada itu pun bisa diterapkan IoT gitu. Tergantung gimana caranya kita membuat atau mengintegrasikan si device kita terhubung ke internet. Sebelum kita bahas lebih lanjut apa itu Internet of Things, di sini ada penjelasan tentang revolusi industri 4.0. Secara singkat, pengertian industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomasi dengan teknologi cyber. Sederhananya, apapun yang connect ke internet itu sudah bisa dikatakan IoT. Tetapi semakin ke sini, IoT itu akan dihubungkan lagi dengan namanya big data, akan dihubungkan lagi dengan namanya AI. Jadi di sini IoT bukan hanya mengupload data dari suatu device ke database ataupun untuk monitoring dan sebagainya, tapi semakin ke sini akan banyak diolah terlebih dahulu. Nah, nanti akan ada gambaran juga. Sejarahnya tahun 1784 itu masih ditemukan mesin uap, kemudian revolusi kedua adanya listrik dan juga mass production. Di tahun ketiga ada elektronik dan IT system automation. Pada tahun 1969 itu eranya internet sudah masuk. Nah, padahal kita di Indonesia aja taunya internet kapan gitu loh. Dulu waktu saya masih SD itu aja internet wah seperti barang mewah gitu loh. Apalagi waktu saya SMK itu saya pertama kalinya mencoba jualan online. Waktu saya SMK itu kalau nggak salah kelas 3 waktu transisi mau kuliah, karena tidak ada kegiatan, saya cuman kegiatannya Facebookan aja, melihat peluang, saya bikin jasa, jasanya itu yang saya jual di grup-grup Facebook. Di situ saya baru mengenal internet. Saya ngupload email aja lambat banget pada 2013-an gitu, waktu saya masuk kuliah. Di situ saya baru apa ya istilahnya kenal internet aja, yang penting connect aja udah seneng gitu. Sekarang kalau misalkan kita internetnya lemot itu wah udah rasanya pengen ganti provider gitu. Atau kita pengen wah ya udahlah ngampus saja gitu yang internetnya cepet gitu. Nah, ini merupakan apa ya istilahnya problem, tapi di sisi lain juga kita bisa menciptakan sebuah solusi gitu. Terutama ketika kegiatan seperti ini, webinar ataupun kuliah online, ada beberapa teman-teman mahasiswa yang memang kesulitan akses internet. Ini saya juga lagi memikirkan gimana caranya akses internet ini bisa merata ataupun layanan pendidikan itu bisa merata. Karena layanan kami full online dan hanya bisa dinikmati di website saja gitu loh. Jadi nggak bisa di-download, nggak bisa ini. Nah ini juga problem sih. Nah, tahun keempat baru masuk ke cyber physical system. Jadi di sini udah ada fisiknya nih. Semua semua yang ada di revolusi industri keempat semua sudah ada minimal aktuator. Kalau di elektronika, mungkin bagi teman-teman yang dari informatika, aktuator itu penggerak ya. Jadi udah ada penggeraknya, udah ada outputnya, dan outputnya itu sudah terhubung dengan controller. Nah, controllernya bebas apa aja. Bahkan PLC, kalau mungkin teman-teman tahu, PLC itu sebuah microcontroller atau mini PC yang sekarang udah ada yang sampai mini PC itu yang diterapkan di industri, mereka sudah bisa terhubung ke internet gitu. Dan di sini di revolusi industri 4 ternyata dari dulu pun sudah ada, tapi belum masuk ke Indonesia. Nah,
Ada 9 teknologi revolusi industri 4.0 nih. Mulai dari autonomous robot, simulation, system integration, Internet of Things, cyber security, cloud computing, manufacturing, augmented reality, big data. Ini bukan menjadi patokan ya. Jadi teman-teman jangan hanya terfokus pada 9 teknologi ini. Ternyata setelah kami dalam setahun ini bergerak di bidang pendidikan khususnya Internet of Things, banyak banget di luar sana teknologi revolusi industri 4.0 itu yang berkembang. Seperti misalkan AI. AI itu ternyata sekarang ada IoT. Jadi udah seperti AI tapi untuk Internet of Things. Terus ada beberapa seperti big data. Big data nggak hanya untuk menyimpan data aja. Bahkan di sana juga dilengkapi dengan AI. Sebutannya beda-beda. Semakin berkembangnya zaman, per kategori ini dia akan memiliki sebutan baru gitu. Jadi di sini kita nggak bisa menjadikan 9 teknologi ini menjadi teknologi patokan untuk industri 4.0. Dan di sini seperti yang kita lihat nih, ada beberapa sektor yang belum digarap gitu, belum disentuh gitu. Yaitu untuk Internet of Things di sini belum banyak yang mulai mengerjakan. Mungkin teman-teman udah mulai kenal ya, di Indonesia itu ada supplier produk IoT namanya Bardi. Itu Tokopedia sering ngepromokan. Jadi salah satu produk Bardi itu dia itu udah arahnya ke home automation. Setelah dia istilahnya punya market ya, punya pasar di Indonesia, nanti akan berdatangan produk-produk sejenis seperti Bardi. Ya, seperti kalau kesaingan Bardi itu ada Sound Off, terus apa ya, banyak sih, tapi belum masuk di Indonesia. Bahkan beberapa seperti Xiaomi, mereka juga membuat produk-produk seperti itu. Cuman belum segencar si Bardi promonya. Kemudian untuk cloud computing, terus big data, cloud computing ini juga sekarang dijadikan sebagai emulator. Bahkan sebagai emulator juga bisa. Jadi kalau misalkan kita mau main PS4 gitu, kita streaming pun bisa gitu loh. Yang penting internet kita cepat gitu. Kita besok ketika rilis PS5 kita mau nyobain, kita streaming aja. Nah, di situ menjadi salah satu apa ya istilahnya sektor-sektor yang baru digarap gitu loh. Terus untuk prototyping 3D print ternyata nggak semakin kesini banyak banget bahan-bahan 3D print yang baru yang dulunya belum ada. Yang sekarang udah masuk itu seperti kita bisa bikin seperti roda yang benar-benar menyerupai karet gitu, tapi itu dari 3D print. Padahal biasanya 3D print itu dia menggunakan bahan-bahan semi plastik gitu. Nah ini banyak banget nih. Dan sekarang untuk AR ya, AR sama VR itu sekarang mulai digembar-gemborkan juga. Untuk apa? Untuk melihat istilahnya melihat hasil renderan suatu desain. Contoh misalkan mobil mau rilis nih. Nah, di situ teknologi ini udah mulai dimanfaatkan. Terus kemudian ada yang diedukasi juga untuk kesehatan, misalkan operasi dan sebagainya. Terus ada juga yang mengerjakan dia di bidang apa ya istilahnya arsitektur, desain interior di situ dia sudah menggunakan ini untuk mensimulasikan bahwa nanti loh hasil desainnya itu seperti ini. Nah, ini merupakan sektor-sektor yang baru digarap dan baru muncul siapa pemainnya di Indonesia dan sebagainya. Mungkin setelah nanti marketnya sudah terbentuk, sudah teredukasi, akan banyak produk-produk yang masuk seperti ini gitu. Nah, kita akan bahas lebih detail soal Internet of Things. Ada satu video dari Tekinasia. Jadi Tekinasia itu membahas IoT dari tahun 2017. Ini video tahun 2017-an kalau nggak salah. Jadi pada tahun 99 Internet of Things itu ternyata udah banyak gitu dan sudah diaplikasikan. Salah satunya melalui GPS. GPS itu sudah bisa dianggap sebuah IoT karena dia bisa mengirim, bisa menerima data juga, bisa untuk sebagai posisi di mana kita berada gitu. Dan semakin ke sini banyak nih teknologi-teknologi untuk bisa
kita mengendalikan perangkat di matikan rumah. TV. Salah satunya produk dari Bahkan bila Bardi kita tadi sedang itu. dalam perjalanan dan tiba-tiba terjadi kecelakaan, Nah, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya sekarang kecelakaan lalu di lintas, lalu perempatan-perempatan, di mengirimkan lampu merah informasi pada sudah sistem dipasangi dan CCTV, tapi mengabarkan belum pada rumah sakit IoT. terdekat untuk Sudah mendekati mengirimkan IoT, tapi hanya ambulans. untuk monitoring. Sementara Misalkan itu, jam seperti tangan pintar yang kalau digunakan oleh misalkan korban kita kecelakaan apa ya dapat memberi istilahnya informasi tentang kondisi melanggar tubuh korban batas itu, dan melanggar memberi kabar pada batas jalan keluarga nanti atau akan kerabat terdekat. ada Saat ini, Indonesia warning sendiri atau sudah peringatan menerapkan dari si IoT pada Pak proyek-proyek polisinya Smart gitu, tapi City dari di jauh. Nah, sekarang 23 udah kota. mulai diterapkan kayak Ada gitu, juga cuman startup belum full seperti semua Geeknesia IoT yang gitu. menjadi wadah bagi developer Dan IoT di sekarang Indonesia. untuk Jadi, sangat device-device yang mungkin bertebaran jika di suatu hari Indonesia nanti itu di masih rumah kita banyak di muncul kota-kota iklan-iklan besar. dadakan, Jadi atau kalau bahkan misalkan meme tentang teman-teman curhat sama ke teman Jakarta bisa nih, benar-benar terjadi. nanti akan tahu di beberapa tempat itu dipasangi sebuah sensor untuk mendeteksi tingkat CO2, terus tingkat polusi dan sebagainya. Harapannya apa? Mereka orang yang ada di Jakarta atau pemerintah kotanya, mereka bisa menganalisa mana nih tempat yang harus ditanami pohon, mana nih yang tempat yang harus bisa apa yang jadi lebih sehat gitu loh. Nah, itu menjadi salah satu alasan produk-produk IoT itu dipakai. Selain kita bicara soal smart city, di sini IoT itu akan menjadi sebuah tren di masa depan. Di sini ini saya ambil dari 2019 karena ini presentasi cukup yang sering saya pakai. Jadi untuk datanya belum saya update. Jadi pada saat itu jika besarnya potensi IoT di Indonesia sebesar 400 juta perangkat dengan nilai bisnis sebesar 444 triliun pada tahun 2022, ini harus segera diwujudkan sejalan dengan telah dikeluarkan aturan tentang izin kelas dan perdirjen. Nah, ini sudah dikeluarkan nih peraturan tentang Low Power Wide Area Network. Nah, peraturan ini dimanfaatkan juga oleh salah satu provider yaitu Telkomsel. Sebelum Telkomsel, XL itu sudah mengeluarkan sebuah API namanya Agnosting. Nah, cuman API itu nggak laku. Karena apa? Memang pada saat itu belum banyak penggunanya. Nah, susahnya berbisnis di dunia teknologi itu kayak gitu. Kita kecepatan, nggak laku, kita kelamaan, keduluan yang lain. Nah, disinilah menjadi salah satu apa ya istilahnya menariknya ataupun menjadi tantangan tersendiri di dunia teknologi. Kalau kita menjadi yang pertama, kita bisa menjadi dikenal lebih dulu, tapi jika kita menjadi pertama tapi pasarnya belum cukup atau pasarnya belum ada, ya kita nggak bisa melanjutkan untuk produk itu. Akhirnya setelah perizinan ini keluar, tentang peraturan ini keluar, itu Telkomsel membuat namanya Telkomsel IoT gitu. Jadi Telkomsel IoT itu sebuah device ya, sebuah device di mana dia itu sudah dilengkapi dengan tentunya kartu yang sudah khusus untuk IoT gitu. Nah, saya ada sih teman saya lupa naruhnya di mana. Dulu dikasih sama Telkomsel untuk direview, untuk dicoba gitu. Nah, itu Telkomsel aja mengambil peluang ini. Jadi bisa jadi beberapa tahun kemudian, 2, 3, atau 4 tahun dari sekarang, itu IoT akan menjadi hal yang lumrah. Seperti halnya di anak elektro itu microcontroller. Jadi microcontroller hampir semua mahasiswa, anak SMK, bahkan anak SMP udah bisa memprogram microcontroller. Udah lumrah banget gitu. Dan IoT akan menjadi hal-hal yang sangat lumrah di masa depan nanti. Bahkan untuk harga-harga komponen yang digunakan untuk proyek IoT itu bisa jauh lebih murah. Karena dari produsen akan benar-benar menggenjot apa istilahnya akan menurunkan harga, yang penting mereka bisa mendapatkan market share yang lebih besar gitu. Ini ada 5 contoh proyek IoT, tapi kita akan membahas secara big picture karena proyeknya rumit ya, misalkan kita nggak bahas tentang big picture. Jadi di sini, ini mungkin teman-teman sudah tahu, yaitu fingerprint. Ya, fingerprint ini ada dua fungsi. Yang pertama enroll, yang kedua verifikasi.
misalkan ini untuk yang pertama, dia akan mengenroll user, kemudian dia akan disimpan nih datanya. Nah, untuk yang berikutnya digunakan untuk verifikasi. Kemudian dia akan memverifikasi apakah datanya benar atau tidak. Mungkin ini terlihat sepele, tapi bayangkan kalau misalkan semua orang pakai seperti ini, datanya dikumpulkan di database, akan berapa banyak gitu loh yang bisa kita olah nantinya. Nah, saya nanti akan menampilkan sebuah video yang mungkin teman-teman bisa tonton juga. Nah, itu nontonnya ada di Netflix ya, satu video tentang sebuah data. Nah, di situ kita akan dibuat terheran pokoknya. Datanya ternyata manusia itu banyak banget. Dan secara tidak sengaja handphone kita saat kita diem, itu dia merekam aktivitas kita. Buktinya apa? Buktinya ketika kita ngomong, oke Google gitu. Handphone kita langsung merespon. Berarti di situ security-nya dia langsung benar-benar dia siap menerima suara-suara dari perintah kita gitu. Nah, di sini berarti bisa dikatakan semua sensor yang ada di handphone itu on, termasuk kamera depan atau kamera belakang gitu. Mereka akan mengambil data dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh fingerprint ini memang sepele, tapi kalau misalkan ini nanti dipasang di sepeda motor, misalkan satu keluarga hanya boleh memiliki satu sepeda motor misalkan. Nah, nanti orangnya berapa harus di-enrollin, harus ini. Nah, ribet kan? Cuman bisa jadi itu untuk mengurangi tingkat kemacetan. Terus misalkan satu rumah hanya boleh satu mobil. Nah, itu jadi nggak boleh satu rumah banyak mobil. Nah, itu juga untuk mengurangi kemacetan. Terus misalkan nanti kita mau akses apapun yang berhubungan dengan ID misalkan, ini jauh lebih aman karena kita menggunakan fingerprint. Mungkin nggak semuanya apa ya istilahnya kalau menurut saya ya fingerprint itu jauh lebih aman daripada face recognition. Kenapa? Karena kadang gitu face recognition kita kan berubah-ubah juga. Nah itu juga beberapa project yang kami buat itu terkendala soal lighting, terus ada beberapa yang misalkan orangnya ganti gaya misalkan, terus tiba-tiba dia masuk dengan wajah seperti apa. Nah itu karena mungkin spesifikasi komputer yang digunakan untuk project menggunakan face recognition masih kurang gitu, tapi idealnya menggunakan fingerprint seperti ini pun bisa cukup aman gitu. Kemudian ada irigasi pintar ini di sini ada sebuah Raspberry. Raspberry itu mini PC teman-teman, jadi mini PC dikombinasikan dengan sebuah Arduino. Arduino ini microcontroller. Dia akan berkomunikasi dari Arduino mengirim data ke mini PC, kemudian di sini dia akan diolah dulu nih. Diolah. Misalkan sensornya mendeteksi bahwa tanahnya kering. Nah, seperti ini ada ini tanah kering nih. Dia akan dikirim ke sini, kemudian sini akan memberikan logika atau memberikan perintah ke relay. Suruh menyalakan pompa air dan ininya nyala, ininya kebuka. Nah, ini merupakan sederhana banget aslinya. Cuman di Indonesia belum diterapkan irigasi pintar seperti ini. Sebelum pandemi, kami mendapatkan proyek untuk membuat smart irigasi yang tempatnya itu ada di Ciwidey. Nah, di sana itu kita diminta untuk bikin benar-benar apa ya istilahnya smart irigasi tambah smart sensor, dan di situ benar-benar kita bisa meluangkan ide-ide kita untuk membuat project Internet of Things gitu loh. Tapi karena pandemi terpaksa project ini ditunda dulu gitu. Nah, ide dasarnya ya kita melihat juga karena saya sering pakai presentasi ini. Nah, ini ide dasarnya ya dari sini ya udah kita bikin smart irigasi, terus kita juga bikin smart sensor yang nantinya bisa membantu monitoring kondisi lahan yang ada di sana. Jadi nggak harus semua itu harus yang teknologi tinggi, misalkan kayak pakai drone untuk menyirami dan sebagainya. Nggak harus seperti itu, karena kalau misalkan teknologi terlalu tinggi ketika diterapkan di Indonesia, itu maintainnya susah. Jadi pengecekannya itu susah gitu loh, apalagi nanti penggunanya juga kurang paham dan sebagainya gitu. Nah ini menjadi sebagai tantangan lah untuk kita misalkan kalau mau membuat proyek-proyek kayak gini.
Kemudian ada door lock ya, door lock di sini pakai CCTV. Nah, ternyata CCTV itu udah IoT gitu, teman-teman. Jadi CCTV yang beredar di pasaran itu sudah IoT. Nah, di sana mereka menggunakan kamera, kemudian datanya disimpan. Kalau CCTV yang ada di rumah-rumah, di toko-toko, biasanya itu disimpan di hard disk. Nah, sekarang udah bisa disimpan di cloud. Salah satu produk CCTV yang murah meriah dan menarik itu produknya Xiaomi. Xiaomi mengeluarkan CCTV, dia langsung menyediakan cloud juga gratis ya cloudnya, tapi freemium gitu. Jadi kalau misalkan cloudnya penuh, kita harus berbayar. Tapi tidak menjadi masalah kalau misalkan kita dalam 30 hari di-download datanya gitu. Terus kita simpan di penyimpanan kita yang lain seperti hard disk itu. Nah, dia bisa menyimpan data di situ. Jadi itu udah IoT, dan dari IoT kita bisa menganalisa banyak hal gitu. Mulai dari nanti kita bisa mendapatkan data, oh ada orang gini, ada orang gini. Bahkan ya misalkan ya, ketika saya pulang, misalkan pulang ke rumah, di rumah saya udah ada CCTV-nya, saya pulang dengan muka cemberut, saya pulang dengan muka happy, dia akan membaca, akan datanya dikumpulkan, setelah datanya dikumpulkan akan dianalisa. Oh, ternyata ini Mas Obi ini setiap hari Selasa ketika pulang dia pasti cemberut gitu. Terus kalau setiap hari Rabu dia pasti happy gitu. Nah, ini dia akan membaca dan akan menjadi analisa untuk kita. Dan bisa jadi IoT ini bisa menjadi lebih pintar. Dia akan memberikan sesuatu setiap hari Selasa supaya kita lebih happy gitu. Terus hari Rabu karena kita happy, dia akan apa ya istilahnya mengabaikan untuk memberikan kita sebuah gift atau hadiah gitu. Nah, di sini fungsinya bisa jadi seperti itu. Jadi penerapan CCTV itu bisa banyak banget gitu, teman-teman. Kemudian yang paling kompleks itu smart home. Tapi belum ada loh di Indonesia itu yang benar-benar menerapkan smart home. Masih ada di luar negeri. Nah, di Indonesia ini banyak banget nih. Ada garasi, smart door lock, security system, AC, kontrol lampu, energi manajemen, untuk peralatan rumah, smart thermostat, terus kamar mandi pintar gitu. Nah, ini kompleks banget, bisa diterapkan di mana aja. Nah, produk yang masuk di Indonesia yang mencoba untuk menggarap pasar di Indonesia itu salah satunya Bardi. Bardi itu dia menyediakan kebutuhan-kebutuhan untuk smart home. Nah, ada cerita unik nih dari salah satu startup juga. Ini ceritanya dari teman saya. Jadi teman saya itu dapat kabar dari salah satu startup yang ada di Silicon Valley. Dia sedang riset sebuah project IoT. Nah, ketika dia membuat project IoT, dia itu bikin kulkas pintar gitu ceritanya. Bikin kulkas pintar. Nah, kulkas pintarnya itu dia pasangi sensor untuk mendeteksi apakah jumlah air minumnya masih, terus apakah misalkan buahnya masih, apakah misalkan apa ya misalkan ya barang-barang yang ada di kulkas gitu apakah masih ada atau harus beli lagi. Awalnya proyek ini berjalan dengan lancar, tetapi ada satu kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Mereka itu menggabungkan servernya dengan server di kantor. Nah, entah kenapa, entah dari mana, tiba-tiba si kulkasnya itu kena DDoS. Nah, ketika DDoS, akhirnya servernya down, ya, servernya down, dan seluruh kantor bermasalah. Setelah dicek sana sini, ternyata nggak ada apa-apa dan sebagainya. Setelah kulkasnya dicabut, ya, listriknya dicabut, dia akhirnya dapat ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, ini merupakan salah satu bukti ya bahwa security di dalam IoT itu sangatlah penting. Kenapa security itu menjadi hal yang bagus saat ini? Bahkan ada salah satu startup namanya Cyber Army. Cyber Army itu merupakan sebuah startup yang dia mengumpulkan para freelancer untuk bug hunting ya, bug hunting, terus dia mencari seperti problem-problem yang ada di sebuah layanannya orang. Nah, dari sinilah yang dia
buat gitu. Istilahnya dia menyediakan layanan itu untuk menawarkan mencari bug di layanan orang gitu. Nah, ini akan menjadi salah satu profesi yang cukup keren gitu. Karena di masa depan seperti halnya gini teman-teman. Banyak yang jualan TV, banyak yang jualan kulkas. Pada zaman dulu belum belum banyak TV yang murah, kulkas yang murah, yang membuka jasa servis itu laku gitu teman-teman. Mereka bisa menservis TV, bisa menservis kulkas, radio dan sebagainya itu laku keras. Tapi ketika produknya udah semakin murah, orang jadi males untuk servis. Ya udah beli baru aja. Nah, itu akan terjadi di era nanti ketika hampir semua perusahaan punya platform sendiri, hampir semua semua bisnis ya punya website sendiri macam-macam, mereka akan punya problem di bagian security. Jadi bisa jadi nanti udah bukan mainan seperti dukun ya. Kalau di bisnis-bisnis konvensional kan dikirimi setan gitu kan, terus dikirimi hal-hal gaib lah. Nah, sekarang besok besok itu mereka bukan dikirimi gituan lagi, tapi udah dikirimi virus, terus dihack dan sebagainya. Nah, dari segi segi security besok akan menjadi salah satu hal yang paling dicari karena banyak yang membutuhkan gitu. Walaupun kita sudah menggunakan cloud-cloud yang keren seperti AWS, Amazon Web Service, terus misalkan kita pakai Alibaba juga ada kayaknya kemarin Alibaba, misal Google Cloud, tapi tidak menutup kemungkinan kita masih mengalami kebocoran security, bisa jadi seperti itu. Kemudian ini ada Pak Marjuki ya, Pak Marjuki ini adalah founder Facebook ya, foundernya Facebook, Pak Marjuki saya nyebutnya. Beliau punya sebuah rumah pintar. Yang rumah pintar ini dilengkapi sebuah asisten. Nah, asistennya ini namanya Jarvis. Nah, si Jarvis ini bisa apa ya istilahnya membantu Pak Marzuki ini untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan melalui sebuah handphone yang terhubung ke Amazon Alexa. Nah, dia bisa melakukan apapun gitu. Dan si asistennya ini benar-benar bisa merekomendasikan apa yang harus dilakukan si Mark Zuckerberg. Bahkan dia bisa merekomendasikan bajunya apa gitu. Padahal di bajunya Pak Marzuki ya gini-gini aja. Ya kita tahu lah. Nah, terus dia juga bisa bikin roti, macam-macam lah. Karena memang si asisten pribadi ini dibuat untuk mendukung dari proyek rumah pintarnya. Pada awalnya rumah ini ya memang rumah biasa, dipasangi sensor dan sebagainya. Akhirnya menjadi pintar, setelah itu ditambah AI. AI-nya menjadi salah satu ini apa namanya asistennya. Jadi dia sudah seperti punya asisten. Nah, si AI ini juga bisa memfilter beberapa misalkan ada rumor atau hoak-hoak yang nggak penting gitu. Mereka juga bisa menghindari gitu loh. Atau gimana gitu. Jadi memang dia bisa memfilter hal-hal yang tidak diinginkan untuk keluarganya sampai seperti itu. Dan AI ini terus berkembang teman-teman, terus berkembang. Ketika dia semakin pintar seperti halnya Google. Google itu kan kita ketik apa aja ada gitu loh. Nah, itu menjadi salah satu goals dari project AI gitu. Nah, di sini ada sebuah goals nih dari IoT, yaitu Smart City. Smart City ini yang menjadi salah satu goals di Indonesia bahkan di dunia. Entah itu di sektor industri, entah di sektor security, sektor retail, society, healthcare, home, energy, mobility, dan masih banyak lagi. Misalkan kita bicara soal retail itu ya. Bahkan ada salah satu penelitian itu di retail kita bisa dibaca mimik mukanya. Ketika ketemu barang A, wah kita senang nih, berarti kita tertarik dengan barang A. Ketika ketemu barang B, kita B aja gitu. Misalkan kita masuk ke salah satu minimarket, Alfamart, Indomaret, di situ kita bisa melihat ketika kita lihat Indomie, wah Indomie nih, oke juga nih gitu. Kita senang, tapi kita nggak beli. Nah itu datanya udah masuk ke mereka. Nah ketika besok kita ke Indomaret itu lagi, atau kita scroll-scroll di handphone misalkan, kita akan diiklani oleh Indomie. Akhirnya kita pengen dan kita beli Indomie. Nah itu yang dilakukan oleh para
marketer di internet. Jadi internet marketer itu mereka melakukan namanya retargeting. Jadi untuk pengalaman teman-teman di sini ketika teman-teman membuka suatu produk misal di Shopee, sepatu atau tas atau misalkan sendal atau baju gitu. Nah, ketika kita buka itu, kita kita nggak beli, kita cuma buka aja. Kita habis itu melihat sosial media, misalkan Instagram. Kita tap-tap story, kita mainan story, nanti akan muncul produk-produk yang sama seperti itu, yang memang sudah direkomendasikan si data dari Shopee tadi. Data dari Shopee tadi dimasukkan ke Facebook. Nah, Facebooknya mau dia memberikan rekomendasi ini loh, beli kayak gini itu ada di sini. Nah, beli kayak gini ada di sini. Nah, sinkronasi itulah yang dijadikan algoritma si Facebook itu untuk merekomendasikan produk-produk yang diinginkan konsumen. Itu baru dari Shopee. Besok kalau misalkan retail ini jalan, kita jalan di Indomaret aja, nanti akan banyak iklan. Nah, semakin ke sini, semakin semakin berkembangnya teknologi, iklan itu akan menjadi seperti sampah, teman-teman. Kenapa kok saya bisa bilang seperti sampah? Seperti halnya baliho, terus seperti halnya leaflet. Sekarang kan bertebaran di mana-mana. Semenjak pandemi ini, kota kita cukup bersih. Karena nggak kebanyakan baliho, nggak kebanyakan leaflet-leaflet yang bertebaran di lampu merah dan sebagainya. Jadi kota kita lebih sedikit bersih. Besok ketika setelah pandemi orang sudah melek dunia internet marketing, wah semakin susah juga nanti perjuangannya untuk melawan apa ya, istilahnya pengiklan-pengiklan yang lainnya gitu. Dan akan kembali lagi ke tahap pertama, kita akan membeli produk yang direkomendasikan, bukan produk yang direkomendasikan iklan gitu, tapi direkomendasikan orang lain. Seperti generasinya teman-teman, teman-teman akan membeli produk yang direkomendasikan orang-orang yang teman-teman follow, misalkan influencer siapa, nah itu akan kembali ke arahnya ke situ lagi. Padahal itu dulu ditinggalkan berganti ke Facebook Ads karena sudah banyak iklan bertebaran akan kembali ke situ lagi. Nah, kalau kita bicara tadi, kenapa kok bisa tampil seperti itu? Ini ada sebuah IoT arsitektur, mulai dari TV, mesin cuci, kulkas, mobil, ya bahkan pintu untuk pintu masuk gitu misalkan. Terus ini ada juga rumah atau beberapa apa ya, pemukiman ataupun perumahan yang sudah terintegrasi ke internet, dia akan mengupload data. Nah, data ini ada yang diproses, ada yang masuk ke machine learning atau AI. Nah, misalkan dia langsung diproses nih, dia akan memberikan trigger apakah benar atau salah, terus dia akan memberikan aksi ke salah satu produk ini. Misalkan tadi itu seperti irigasi pintar, di sana kita bisa membuat sebuah apa ya istilahnya monitoring sederhana, dia akan dikirim. Nah, ketika tanahnya itu kurang air, maka dia akan otomatis memberikan trigger atau aksi ya, aksi kepada si si Raspberry-nya itu akan memberikan aksi ke motor misalkan lewat relay dan sebagainya. Nah, itu yang merupakan dari processing data. Nah, kemudian ada yang diterapkan di sini di machine learning sama AI. Maksudnya gimana? Dia diolah dulu di sini, diolah dulu. Caranya ngolah gimana? Sampling dulu. Jadi banyakin data dulu, baru nanti akan diolah. Nah, ini anggap aja datanya udah diolah nih. Ada plus yang warna hitam, plus warna biru, plus warna merah. Datanya diolah, kemudian datanya ini yang nantinya akan menjadi feedback atau kesimpulan. Contohnya seperti tadi, misalkan, oh setiap hari Selasa, Mas Hobi kalau pulang ke rumah cemberut nih. Ya, soalnya setiap hari Selasa ada rapat gitu misalkan. Terus setiap hari Rabu happy nih karena pulang cepat misalkan. Terus setiap hari Senin ketika mau berangkat kerja rasanya aduh hari Senin lagi gitu. Males gitu. Nah, misalkan itu dia akan membaca ekspresi mimik muka kita juga ketika ketika kita melakukan apa ya istilahnya presensi atau misalkan kita tadi itu mau masuk rumah atau mau keluar rumah. Nah, itu dibaca dikumpulkan dulu kemudian diolah nih sama si machine learning sama AI. Mungkin teman-teman di sini jauh lebih paham daripada saya untuk masalah
data ataupun masalah sistem-sistem yang ada di informatika gitu ya. Karena basic saya di elektronika. Nah, kenapa kita harus belajar Internet of Things? Mungkin teman-teman bakalan apa ya istilahnya tercengang lah. Di sini ternyata ada beberapa data spesial nih. Menurut majalah Job Loss, yaitu dari JobScan Workforce Transition in a Time of Automation yang dirilis McKinsey Global Institute pada 2017. Ini 2017 loh ya. Sekarang udah 2020, pada 2030 ada 400 sampai 800 juta orang mencari kerja baru karena semua digantikan oleh mesin. Mungkin teman-teman dulu masih ngelihatnya, oh besok otomasi itu robot gitu. Sekarang enggak, aplikasi, bahkan admin. Misalkan kita mau entry data gitu ya. Sekarang masih ada beberapa startup yang membuka lowongan untuk entry data gitu. Besok udah nggak ada. Besok semua udah otomatis. Bahkan kalau teman-teman sadari, sebuah apa ya istilahnya itu, sebuah sistem add to chart atau yang berada di e-commerce kan, biasanya kita masukkan ke keranjang terus kita check out ya. Itu adalah pergeseran merubah habit orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau beli semua masih lewat WhatsApp. Tetapi akan lambat laun mereka akan dimudahkan menggunakan itu. Jadi mereka udah add to chart, terus habis itu check out. Setelah check out mereka bayar, beres. Jadi nggak ada komunikasi antara seller sama user atau konsumen. Nah, besok akan beralih ke sana. Mungkin bukan generasi kita, tapi bisa jadi adik-adik kita yang sekarang masih SD, besok akan mulai arahnya ke sana. Karena sudah diedukasi oleh e-commerce seperti Tokopedia, Shopee gitu. Terus ini juga ada sekitar 50 juta peluang kerja yang hilang. Nah, ini juga bahaya nih, 50 juta peluang kerja yang hilang. Sekarang aja pandemi udah berapa gitu loh. Sekarang orang sudah mikirnya efisiensi. Bahkan waktu saya dulu SMK lulus masuk kuliah, di situ saya sudah keterima kerja di salah satu perusahaan stockbroker, yaitu di salah satu PT lah yang ada di Karawang. Di situ mereka tidak menetapkan orang itu bekerja sebagai karyawan tetap, tapi bekerja sebagai outsource. Jadi setelah kontrak 2 tahun selesai, saya akan dipulangkan dan saya akan mencari kerja lagi, outsource lagi. Karena beberapa lembaga apa ya istilahnya lembaga training untuk orang pekerja, mereka rata-rata menggunakan teknik itu. Karena jauh lebih murah, jauh lebih mudah juga bagi mereka ketika tidak cocok dengan karyawan itu, mereka bisa langsung menggonta-ganti. Pada tahun itu aja udah banyak yang seperti itu. Nah, sekarang udah ada gembar-gembar seperti ini. Besok kita mau jadi apa gitu. Bahkan besok semakin ke sini, bank itu akan tergeserkan orangnya. Admin-admin, terus teller-teller itu sudah nggak ada gitu. Sekarang teman-teman yang menggunakan Genius, teman-teman bahkan akan dilupakan ke ATM gitu, ke bank gitu. Bahkan teman-teman akan dilupakan ke bank. Ya udah bikin bikin ATM Genius, teman-teman dirubah habitnya yang awalnya malas ke apa ya ke bank itu seperti antri, malas dan sebagainya. Nah, akhirnya digantikan menjadi lebih mudah menggunakan Genius. Nah, ini merupakan pergeseran-pergeseran perilaku dan akan kerasa ketika kita nanti sudah misalkan sudah 5 atau 6 tahun lah dari sekarang, kemudian adik-adik kita udah mulai masuk SMA. Nah, itu akan terjadi perubahan perilaku. Dan ini perlu dicermati buat teman-teman, tentunya teman-teman masih perlu panjang banget ini perjalanannya. Jadi kuliah itu nggak hanya pulang, terus ngerjain tugas, dikumpulkan, pulang ngerjain tugas, dikumpulkan, nggak gitu aja. Tapi teman-teman harus mencoba mencari sesuatu yang baru, siapa tahu menjadi skill di masa depan nanti yang bisa membantu teman-teman kalau misalkan jurusan teman-teman nggak ada lowongan pekerjaan gitu, atau lowongan pekerjaannya udah terlalu penuh gitu. Nah, dampaknya juga harusnya pada tahun 2030 ini sudah naik perekonomiannya. Cuman di sini ya, Indonesia itu diserang oleh importir dari marketplace. Seperti ya kita tahu lah, kita beli dari Shopee, kita beli produk dari luar gampang banget gitu loh. Kita beli di sortir aja, pengiriman dari luar negeri, terus kita beli di Lazada dan sebagainya. Nah, ini membuat startup-startup ya, penggiat-penggiat pembuat hardware
yang embedded system itu kelimpungan dalam hal produksi. Jatuhnya apa? Mereka OEM sekarang. Ada startup juga yang dia punya idea, terus dia tawarkan di industri yang apa ya istilahnya membuat produksi massal gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu kenapa di Indonesia itu susah untuk dunia elektronika kalau misalkan kita mau mass product. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang nantinya akan apa ya membuat produk-produk yang bisa mendisrupt ini masalah importir dan sebagainya. Gitu. Banyak kok contohnya di luar sana kalau misalkan teman-teman mau mengulik ya dunia elektronika ataupun di dunia IT juga itu karena sekarang banyak walaupun pemerintah itu bilangnya kita kekurangan engineer IT. Aslinya menurut saya bukan kekurangan sih. Kita itu kebanyakan tapi yang orang-orang berkualitas itu nggak ada gitu loh. Jumlahnya kurang gitu loh orang-orang yang berkualitas. Nah itu menurut pandangan saya. Kenapa kok bisa seperti itu? Jadi memang ada beberapa lulusan dari teknik informatika tidak linear nanti bekerjanya. Tapi jangan kecil hati, teman-teman juga bisa mengikuti beberapa uh, e-course yang gratis itu. Kayak di Udemy, teman-teman bisa menemukan juga di Udemy kalau misalkan berminat untuk mengembangkan skillnya gitu. Dan nanti di informatika juga arahnya mungkin teman-teman akan lebih tahu ya. Cuman ini pandangan dari saya arahnya akan banyak banget ya. Misalkan teman-teman mau jadi desainer. Desainer itu ternyata sekarang bukan hanya ke multimedia, tapi UI UX design. Terus misalkan teman-teman senang cyber security, nah itu peluangnya gede. Senang-senang hack gitu, main di cyber security. Terus teman-teman yang mungkin senang develop apa ya istilahnya sistem informasi gitu. Ternyata kebutuhan website banyak banget gitu loh. Bahkan kami aja di Indobot sering dapat pesanan membuat website gitu. Padahal kami aja anak-anak elektronika nggak tahu caranya bikin website. Tapi karena banyak tutorial yang beredar di Udemy misalkan. Terus ada yang di Indonesia itu namanya kelaskita.com itu juga menyediakan beberapa tutorial yang gratis gitu. Yang gratis dulu aja lah, gratis dulu itu dinikmati dulu. Kalau misalkan kurang puas baru bayar gitu. Jadi itu strategi yang saya lakukan sih selama belajar gitu. Tapi saya lebih mantep kalau misalkan yang berbayar. Karena kita seperti punya hutang gitu loh. Kita ngeluarin uang misalkan 200-300 ribu, kalau nggak kita pakai eman gitu loh. Nah itu yang menjadi salah satu alasan kenapa kita harus bisa belajar lebih giat itu. Ini ada salah satu video dari Great Hack ya. Video ini bisa disaksikan di Netflix. Nah, ini adalah simulasi. Ini seseorang itu beli kopi dia. Nah, si mikrofon HP itu dia bapaknya bilang dia bisa mendengarkan percakapan kita gitu. Ketika kita jalan, kita dilihat oleh si GPS. Ya. Nah, terus data dari Cambridge Analytica itu ternyata orang-orang yang berada datanya di Facebook atau di Instagram itu dia memiliki 5.000 data point. 5.000 data point per orang. Bayangin enggak teman-teman? Teman-teman kayak ibaratnya pernah nggak sih kepikiran pertama kayak berpikir, oh saya pengen sepatu gitu, tiba-tiba nongol aja iklannya sepatu, padahal nggak ngeklik apa-apa. Nah itu terjadi, bisa jadi kita mengucap dari mic didengarkan gitu kan. Nah itu yang terjadi. Bahkan ini dari ini Pak Marzuki aja dia sampai ditahan ya karena diduga menjual belikan data gitu. Mereka mengambil data kita. Nah, seperti ini. Bahkan dia bisa membuat seolah-olah apa ya? Adu domba gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak kemarin demo dan sebagainya itu saya mau posting yang seperti itu mikir-mikir gitu. Karena nanti timeline saya isinya kayak itu semua. Terus saya juga belum tahu kebenarannya seperti apa. Nah, ini adalah fungsi kenapa kita harus mengenal secara betul apa itu data sih gitu loh. Terus kita harus melakukan seperti apa supaya kita bisa aware ya, lebih peduli lah sama privasi data kita juga. Terus kita juga gak asal-asalan gitu kan, share hoax dan sebagainya. Nah ini adalah salah satu film rekomendasi
yang memang the best lah dalam dokumenter rekomendasi yang bisa ditonton di Netflix gitu. Judulnya The Great Hack. Itu ceritanya dari Cambridge Analytica. Ini udah lama sih, udah tahun kemarin. Ternyata IoT selama ini sudah ada di sekitar kita. Apakah kita hanya menjadi pengguna saja? Sedangkan peluangnya sangat luar biasa. Nah, bagaimana cara untuk memulai belajar IoT? Nah, ini saya membuat sebuah akademi untuk pemrograman device-device elektronik. Jadi, Indobot itu nggak hanya membuat teman-teman itu belajar di tempat kami gitu, enggak. Di Indobot itu teman-teman bisa belajar elektronik, microcontroller, hardware design, robotics, smart device, IoT, dan masih banyak lagi. Tentunya pembelajarannya secara online. Harapannya bisa menjangkau seluruh Indonesia. Ternyata benar. Kita sebarannya udah seluruh Indonesia dan rata-rata pembelinya itu dari pulau-pulau yang bahkan saya pun nggak tahu daerahnya itu daerah di mana. Ternyata dia ada di kabupaten jauh di sana gitu. Data dari kami seperti itu. Dan mereka kekurangan informasi dengan adanya Indobot, mereka bisa tahu, oh kayak gini nih, ini yang saya cari, saya pengen jadi maker, electronic maker gitu, electronic maker, bikin alat-alat otomasi dan sebagainya. Dari sini kami harapannya dapat meningkatkan social impact-nya, mulai dari meningkatkan teman-teman yang magang ya, mungkin dari teman-teman yang mau magang nanti bisa kami rekomendasikan nih ke sana kemana gitu, dan nanti akan infonya di-share di platform kami indobot.co.id. Harapannya teman-teman juga bisa mendapatkan beasiswa nih, seperti programnya dari Mas Hardika nih, ada Desa Main di sini kan. Desa Main juga memberikan edukasi terhadap untuk mengembangkan desa-desa, karena di sana banyak lulusan mahasiswa yang berada di desa. Nah, harusnya bisa didukung. Nah, ini kami juga harapannya bisa seperti itu, khususnya di bidang engineering gitu. Kami fokus dulu di engineering gitu. Nanti akan ditawarkan tentang informasi beasiswa dan kita bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang menyediakan beasiswa keluar misalkan, atau dengan Kemendikbud RI, atau misalkan dengan LPDP gitu. Nanti harapannya bisa arahnya ke sana gitu. Kemudian kita bisa memberikan informasi tentang karir dan pekerjaan. Di sini harapannya kita bisa berkolaborasi dengan company atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Nah, ini merupakan salah satu PR kami sih. Karena ternyata di dunia elektronika berat gitu. Kebanyakan jadi orang operator di industri. Nah, sedangkan untuk orang-orang lulusan informatika masih agak oke nih. Jadi ternyata beberapa startup teman-teman saya yang satu inkubasi seperti yang ada di Telkom, terus yang ada di Astra. Nah, di sana itu teman-teman saya kekurangan engineer. Nah, mungkin ya teman-teman saya itu mereka sudah mencoba offer ke publik, tapi engineer yang dibutuhkan tidak sesuai ekspektasi mereka. Engineer yang daftar, mohon maaf. Jadi engineer yang daftar itu tidak sesuai dengan kualifikasi dari si startup tersebut. Akhirnya nggak banyak yang diterima. Nah, ini harapannya kita bisa menjadi jembatan untuk menyalurkan pekerja gitu. Dan terakhir kita akan membuat seperti majalah ya, majalahnya online tentu saja. Di situ kita harapannya bisa meliput lah untuk para penggiat startup, terus hardware maker misalkan, terus sama teman-teman yang membutuhkan inkubasi atau mungkin kalau teman-teman bergerak di startup bisa mencari investor juga, dan kami harapannya bisa membuat ekosistem ini. Nah, melalui jalan ini harapannya kita dapat meningkatkan teknologi pendidikan di Indonesia dan di dunia. Karena salah satu data dari PISA kita itu nomor 71 dari 85 negara terbawah pokoknya. Nah, itu bahaya banget sih kalau misalkan kita tetap di situ terus. Ada salah satu penelitian dari profesor siapa ya, lupa saya. Nah, itu kita itu di Jakarta itu tertinggal 128 tahun dari negara-negara maju lainnya. Itu anak-anak usia 15 tahun yang ada di Jakarta. Nah, itu gapnya sangat luar biasa nih. Jadi ini merupakan salah satu hal yang menarik aslinya, menarik untuk digarap. Tapi kalau misalkan saya sendiri nggak bisa, makanya saya membuat platform ini untuk membuat sebuah komunitas dulu. Dari komunitas kita bisa bekerja sama, membangun ekosistem. Dari ekosistem inilah yang nantinya kita akan saling berbagi sebuah informasi,
informasi benar-benar cuma-cuma yang nantinya akan diberikan kepada teman-teman yang menjadi usernya di Indobot. Jadi nggak hanya belajar, tapi bisa arahnya ke sana gitu. Nah ini sales map and total user kami udah hampir ke seluruh Indonesia. Kalau sekarang ini update bulan lalu kayaknya ini masih 15.000 user, 15.000 premium user. Untuk yang premium yang berbayar itu udah ada 2.005-an. Sekarang udah nambah sih. Ini data bulan lalu. Terus kita pertumbuhannya hampir lebih dari 1.000 lah per bulan gitu. Kita baru mulai tahun lalu, 16 Juli. Jadi Indobot dulu adalah kita jualan produk-produk robot ya. Produk-produk robot seperti robot edukasi, Arduino yang tadi mungkin disebutkan oleh Pak Hardika. Nah itu adalah produk-produk dulu. Sekarang kita udah nggak jual kayak gitu. Kita kolaborasi aja sama seller-seller yang ada di Indonesia. Seperti Raja Sel, Raja Duino, misalkan seperti ada Jogja Robotika dan ada Jogja PCB. Kita pokoknya support semua, kita bikin ekosistemnya. Kita cuman menyediakan orang-orangnya yang siap dijadikan apa ya istilahnya target market, dan juga bisa dibentuklah ekosistemnya supaya saling terhubung gitu. Jadi kita nggak harus idealis, oh saya harus bikin pabrik sendiri, oh saya harus bikin toko sendiri gitu, enggak. Tapi kita mengumpulkan user banyak-banyaknya, dari situ kita bisa saling memberikan informasi gitu. Ini yang dilakukan Indobot. Jadi benar-benar kita pure sekarang digital, kita nggak ada solder menyolder di kantor kita. Cuma pure digital, orang-orangnya semua udah nggak apa ya istilahnya udah nggak nyolder-nyolder lagi gitu. Paling ada beberapa konten YouTube yang kita garap ya, kita akan bikin project-project dan bulan depan mungkin udah bisa dimulai. Jadi teman-teman jadi promo nih, teman-teman harus subscribe ya, harus ya subscribe channel Indobot TV ya. Siapa tahu bisa kepikiran ide, wah saya nanti tugas akhirnya bikin ini gitu. Nanti saya tugas akhirnya bikin ini gitu, siapa tahu gitu. Nah ini cara daftar di Indobot Academy. Gampang banget ya, pokoknya buka aja indobot.co.id, terus klik register, terus dapati premium gratis, lalu akses materi. Ya gitu aja, beres, simpel gitu. Jadi nggak ribet banget ya, pokoknya teman-teman tinggal daftar, beres gitu. Nggak ada aneh-aneh. Nah, teknologi aplikatif masa depan, jika bukan kita yang memulai, siapa lagi? Ini merupakan salah satu pertanyaan yang selalu saya ucapkan, bagaimana caranya nanti ya, ibaratnya anak-anak SMK pun kalau dia kesulitan dana misalkan untuk kuliah, atau dia memang nggak mau kuliah tapi dia pengennya langsung berkarya, langsung bekerja, harapannya bisa gitu loh. Bahkan anak-anak yang istilahnya semester 1, 2 dia udah punya karya yang bakalan dikembangkan gitu. Ada satu cerita, itu adik kelas saya dari SMK juga, dia kuliah di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya di PENS. Dia kuliah di sana dari semester 1, bahkan bukan semester 1, dari dia SMK, dia mainan land follower. Semester 1 projectnya land follower. Terus semester 2 ada project seperti FASI ya, FASI, terus ada jaringan saraf tiruan dan sebagainya pokoknya. Nah itu masih menggunakan land follower, cuman programnya diupgrade sampai dia lulus. Dia keterima di salah satu program kementerian namanya PPBT, program perusahaan pemula berbasis teknologi. Dia mendaftar itu dengan produknya land follower yang sudah siap dipakai di industri. Jadi dia dari waktu SMK sampai lulus mainan land follower. Yang awalnya kita itu apa sih, hanya mainan doang gitu. Tapi ternyata dia bisa membuat produk seperti itu dan produknya dipakai di industri, didanai oleh pemerintah juga, usahanya jalan dan sekarang sudah dipakai di beberapa pabrik di Surabaya, sudah dikontrak. Wah enak banget itu. Jadi istilahnya dia emang apa ya, maniak lah di land follower, tapi dia tahu ujungnya, oh saya harus bikin versi industri gitu. Nah dia sampai tugas akhirnya juga itu. Ini merupakan salah satu motivasi sih buat saya juga. Kalau misalkan kita fokus dengan satu produk yang kita yakin di suatu saat nanti produk ini bakalan dibutuhkan, kita bakalan mendapatkan jalannya gitu loh. Jadi kita nggak akan istilahnya menyerah, oh produk saya baru sampai tahap ini, produk saya baru tahap ini. Tapi kita benar-benar bisa meningkatkan apa istilahnya kepercayaan diri untuk membawa produknya ke jenjang yang lebih besar lagi, ke
tahap yang lebih besar lagi. Nah, ini yang kami lakukan juga di Indobot. Kami yakin bahwa produk PKM itu nggak hanya berhenti di PKM, tapi kami yakin produk PKM itu juga bisa mendunia. Itu menjadi salah satu hal yang memotivasi kami juga gitu untuk terus tumbuh berkembang. Gitu. Oke, terima kasih untuk sesi kali ini. Sudah pas banget 1 jam dan kita lanjut tanya jawab. Mungkin teman-teman banyak pertanyaan ya. Harapannya banyak sih biar kita ngobrol aja gitu. Dan di sini kontak-kontak saya bisa di screenshot atau nanti misalkan mau email-emailan juga bisa. Saya malah lebih aktif di email sih. Kalau di WhatsApp itu karena banyak kerjaan juga gitu kan. Kadang ya udah. Nah, kalau pas slow gitu balesnya gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya, luar biasa Obi. Terima kasih sekali. Oke, silakan Mas Obi, mungkin ada closing statement gitu, arahan untuk adik-adik semua di sini. Ya, kalau dari saya sih, mungkin teman-teman perlu ya mengenal dunia di luar informatika, karena sejatinya namanya teknologi itu berawal dari suatu masalah dan teman-teman harus belajar untuk lebih bersosialisasi. Ini adalah salah satu kekurangan saya ya. Saya orangnya cukup introvert ya. Saya dulu nggak pede juga untuk ngomong, bahkan sampai sekarang pun ketika saya ngomong masih terbata-bata itu karena memang saya benar-benar introvert gitu dulunya. Nah, ini harapannya teman-teman lebih aktif terus bersosialisasinya ditingkatkan. Walaupun kita anak teknik, kita penting yang namanya bersosialisasi. Untuk apa? Untuk mencari sebuah permasalahan yang ada di sekitar kita. Ketika kita mendapatkan masalah yang banyak, masalah itu akan menjadi database kita dan kita akan mengupgrade solusi-solusi untuk mengatasi masalah-masalah itu tadi. Ketika teman-teman ada pertanyaan yang masuk misalkan ke teman-teman atau teman-teman mengikuti webinar, kuliah online dan sebagainya, itu benar-benar teman-teman tangkap aja, nggak perlu peduli apa sih fungsinya, yang penting ditangkap aja karena itu akan akan mengupgrade database masalah yang ada di otak teman-teman dan akan secara tidak sengaja teman-teman akan mendapatkan solusi yang sangat luar biasa. Nah, itulah yang menjadikan seseorang itu hebat, bukan mereka orang yang hebat dari lahir, bukan karena talenta, tapi mereka yang benar-benar aktif mengupgrade database masalah dan mereka mengupgrade solusinya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wah, mantap sekali ini kata-kata yang luar biasa. Itu yang harusnya memang anak-anak ini pikirkan ya, punya pola pikir yang maju dan berkembang, itu yang diceritakan oleh Mas Obi gitu. Jadi upgrade terus database-nya gitu kan. Kadang kan kita bingung berinovasi itu karena ya database-nya itu aja kan. Betul, setuju. Di upgrade lah, ini saatnya mengupgrade itu. Itu masa-masa kuliah itu, masa-masa kalian itu benar-benar full di upgrade gitu. Nanti setelah lulus itu untuk belajar itu ya agak terhambat ya, karena ya disibukkan oleh kerja, mencari kerja dan lain sebagainya. Jadi ketika berkuliah harus benar-benar dimaksimalkan dan dioptimalkan. Gitu ya kira-kira Mas Obi ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya. Like video ini jika kalian suka dan juga berikan komentar terbaik Anda. Dan jangan lupa untuk menyaksikan video berikutnya dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video berikutnya.